Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Untuk kali ini Kevin nggak akan ngelakuin persona reading atau mungkin juga video intermezzo dan video-video lainnya ya. Ini adalah unboxing dan kita sedikit mereview tentang kartu astrologi. Ini kartunya cukup bagus ya. Karena beberapa deck koleksinya Kevin kan ada beberapa kartu astrologi juga karya orang Indonesia dan juga kerjasama juga dengan Kevin. Dan di sini Kevin mau mereview sedikit dan juga unboxing kartu astrologi. Nuansanya ini lebih feminim ya, sahabat kebahagiaan. Biasanya kan Kevin selalu menggunakan kartu darkness ya. Di sini Kevin akan menggunakan, mungkin nanti di next video Kevin akan menggunakan kartu yang sedikit feminim dan energinya sedikit lembut ya. Oke, untuk tampilan boxnya ini seperti ini. Astrologi. Boxnya seperti ini karyanya dari Lily Aswell. Oke, ini tampilan boxnya. Kita akan buka aja ya. Kevin baru dapat kartu ini dan ini dapatnya dari Abang Grab ya. Dapat dari Abang Grab. Karena Kevin nggak pesan langsung dari luar negeri. Ini dari salah satu orang kolektor juga dan penjual juga. Kevin dapat di situ dan kebetulan harganya juga lebih miring ketimbang yang lain. Jadi Kevin ambil nih barangnya cukup bagus ya. Dan ini kartunya baru, boxnya juga cukup bagus ya. Ini untuk tampilan boxnya untuk kartu Heavenly Bodies Astrologi. Ada simbol astrologinya di sini. Karya Lily Aswell. Oke. Kalau dari spesifikasinya sih Kevin belum baca ya. Kevin lihat aja di beberapa channel YouTube luar negeri dan memang bagus sih. Dari beberapa review memang bagus. Dan di sini Kevin akan mereview menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke. Ini untuk tampilan box bagian belakang ya. Terbitan dari Cecil Books ya, London, New York. Dan ini printnya itu masih sama. Rata-rata semua kartu tarot atau kartomancy itu banyak banget di print dari Cina ya. Dari Cina. Walaupun dari Lo Scarabeo Itali itu rata-rata mereka tuh ngeprintnya itu ada di Cina. Dan US Game juga sama, ngeprintnya di Cina. Ini dari Chico Books ya. Nah, untuk harganya Kevin langsung share aja di sini ya. Harganya ini ada 29.99 Ukraine ya dan 39.99 dolar. Oke, harganya seperti itu. Kita akan cek dalamnya seperti apa sih. Oke, untuk bukanya itu seperti ini ya. Oke. Ini untuk tampilan boxnya dan ada magnetnya. Ini pakai magnet ya. Kita cek dulu di bagian samping-sampingnya. Ini sebenarnya seperti melawan arus ya. Kevin tuh kurang begitu suka kartu yang terlalu feminim, tapi Kevin akan mencoba menggunakan kartu yang feminim. Karena dari beberapa review ini kartunya bagus untuk pembacaan astrologi ini bagus banget. Jadi mungkin nanti di pembacaan Kevin yang intermezzo Kevin akan menggunakan kartu ini ya. Oke, wow. Ini untuk boxnya ya. Cereng. Oke, heaven is under our feet as well as over our head ya. Mungkin seperti itu bacanya ya. Mohon maaf jika pelafalan Inggrisnya Kevin itu jelek. Tapi memang jelek banget. Oke, di sini untuk tampilan boxnya bagus ya. Jadi ada karya seninya di sini. Oke, yang Kevin nanti selain dari kartunya itu adalah buku panduan. Buku panduan itu menurut Kevin itu penting banget ya. Jadi bisa menambah wawasan, menambah ilmu juga. Kalau kadang-kadang waktu senggang Kevin baca. Dan di sini menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini kalau dilihat sih mirip buku diary ya. Diary zaman-zaman dulu nih. Mirip buku diary. Oke. Untuk printnya ini bagus banget. Ini bukunya hardcover ya. Keras nih. Oke. Kita cek dulu dari bukunya ya, buku panduannya. Wow, ini untuk astrologinya cukup bagus ya. Ada planetnya, ada zodiak sign-nya juga. Oke, ini ternyata menggunakan sistem host ya. Ada host 1 sampai host ke-12.
Wah, ada mayor aspeknya juga di sini. Natural zodiaknya juga ada, elemen ya, elemennya di sini ada. Oh, ternyata untuk elemennya di sini ada tambahan juga, ada yin yang, cardinal, fixed dan juga mutable. Oke, north node juga ada ya, short node-nya juga ada. Ini untuk buku panduannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun sedikit rip English ya, tapi sedikit-sedikit bisa dipahami. Oke, ini untuk buku panduannya cukup bagus dan colorful. Berwarna juga nih. Jadi Kevin lihatnya itu bukunya itu cukup unik ya. Cukup unik. Ini bisa dibawa kemanapun. Kalau misalkan lagi waktu senggang atau apa, bisa Kevin baca-baca di sini untuk menambah ilmu lagi, terutama dari ranah astrologi. Oke, dan ini asli keren banget. Ini bisa Kevin gunakan di metode modern astrologi ya. Karena biasanya Kevin sampaikan itu di kartu tarot, pembacaan kartu tarot, Kevin selalu menerapkan modern astrologi, bukan tradisional astrologi. Oke. Bukunya cukup tebal, cukup bagus. Ini ada sekitar 140-an halaman ya. 140 halaman. Dan bagian belakangnya seperti ini. Ada biografinya juga. Oke, ini kartunya sangat bukunya ini sangat feminim sekali ya. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah untuk deck kartunya. Deck kartunya di sini jumlahnya ada berapa nih? Nanti kita akan hitung aja ya bersama-sama. Decknya cukup banyak ya. Oke. Kita cek ya. Wah, ternyata di dalam boxnya itu ada boxnya juga loh. Tuh. Di dalam boxnya ada boxnya. Biasanya kan kalau misalnya kita beli kartu tarot, kartu oracle atau lain sebagainya, itu cuma dapat box kayak gini doang dan buku panduannya di dalam, dan ini ada double box. Dan box yang gede ini dia pakai magnet. Oke. Kita akan cek untuk kartunya itu seperti apa. Ini adalah tampilan boxnya. Kita akan cek. Wow. Tapi nggak wangi ya. Oke. Ini adalah tampilan boxnya. Kita akan cek bersama-sama untuk dalam isinya. Kita buka ya. Oke. Kita cek dulu, yang pertama itu adalah dari kualitas kertasnya. Kertasnya yang Kevin lihat ini cukup bagus ya. Tapi nggak begitu tebel banget. Ini cenderung warnanya itu lebih warnanya pudar. Kayak kertas kanvas di sini. Dipegang ini teksturnya kayak kertas kanvas tapi sedikit halus ya. Ini untuk kartu yang pertama adalah The Sun sebagai planetnya. Ada sun, dan di sini di bawahnya ada oracle-nya juga di sini, kata-kata oracle-nya sebagai kata kunci. Bagian belakangnya berwarna biru ya. The Moon. Oke, ini adalah Moon. Ada Mercurius. Venus. Mars. Tapi kayaknya yang Kevin lihat ini kartunya sedikit nekuk ya, sedikit melengkung loh. Mungkin ini karena kualitas kertasnya ya. Ada Saturnus ya. Oke. Ada Jupiter, dan di sini juga ada simbolnya ya, simbol planetnya di sini. Ada simbol planetnya. Oke. Uranus. Neptune. Pluto. Kalau Kevin lihat, kalau misalkan Kevin tebarkan di meja, gambarnya kurang begitu jelas ya. Kurang begitu nyala ya. Jadi kalau misalkan mau kita gunakan sebagai entertainment, kurang terlihat ya. Ada Chiron juga di sini. Oke, kita lanjut ke zodiak. Yang pertama di sini ada Aries.
Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Dan di sini uniknya itu untuk simbolnya dia itu kayak ditulis sebagai spidol. Tipis di sini. Scorpio. Ini kayak dioret-oret ya. Tapi ini bukan pakai spidol beneran ya. Tapi ini justru dari percetakannya. Sagittarius. Oke. Capricorn. Aquarius. Dan yang terakhir untuk zodiaknya adalah Pisces. Oke. Kita cek selanjutnya untuk house pertama. House kedua. Oke. Gambarnya cukup bagus sih. Jadi kayak ini kayak digambar di kertas Canva ya. Dan dari teksturnya aja kertasnya itu kayak megang kertas Canva gitu loh, yang biasa buat pelukis ya. Oke. House 7. House 9, spiritual growth. House 10. Sini ada kalimat oracle-nya ya. Lebih enak sih, lebih enak. Kartu ini kalau misalkan kita baca sebagai afirmasi itu enak banget karena di bawahnya itu sudah ada kata kuncinya. Jadi kalau misalkan kita fokusnya ke astrologinya saja bisa. Kalau fokus ke kalimat oracle-nya di sini juga bisa. Tergantung bagaimana cara bacanya aja sih. Oke, ini sudah ke house ke-12 dan conjunction. Oke. Opposition. Ada simbolnya juga. Trine, square. Istilah-istilah astrologi itu banyak banget ya. Dan Kevin juga baru belajar beberapa istilah-istilah astrologi. Mungkin nanti akan sedikit asing, tapi nanti kita akan belajar bersama-sama untuk membahas pembacaan menggunakan kartu astrologi ya. Art. Oke, air, fire, dan di sini ada simbol zodiaknya ya. Elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Elemen air, Cancer, Virgo, Pisces. Dan ada energi yin juga ya. Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces. Yang juga sama nih. Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius. Cardinal, Aries, Cancer, Libra, Capricorn. Ada fixed, Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Mutable. Mutable ini adalah zodiak-zodiak yang sifatnya adalah mutable ya. Gemini. Lalu Virgo, Sagittarius, dan juga Pisces. Ada North Node juga di sini dan simbolnya juga ada nih North Node. Selanjutnya ada South Node juga di sini simbolnya. Oke, mungkin segitu saja beberapa review dan unboxingnya. Kalau Kevin lihat sih dari segi kartunya bagus ya. Kartunya bagus. Temanya memang, warnanya memang seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita gunakan sebagai entertainment, digunakan sebagai pembacaan, itu justru kartunya nggak kelihatan loh. Di kamera itu nggak kelihatan. Kalau misalkan jaraknya segini nih, jaraknya segini,
itu nggak kelihatan, warnanya nggak muncul. Dan berhubung kartunya berwarna putih, belakangnya biru seperti ini, gampang banget kotor ya. Mungkin nanti menggunakan kartunya harus berhati-hati, pastikan tangannya adalah bersih ya. Kevin review dari segi kartunya itu bagus banget. Kevin sukanya tuh dari ilmunya ya. Ilmunya itu ada di sini, ada di buku panduannya, dan ilmunya ini nggak bisa kita dapatkan di sembarang tempat ya. Jadi untuk kalian sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga untuk kalian kartomancer atau mungkin juga kolektor, ini rekomendasi banget sih buat kamu yang belajar astrologi dan mau menggunakan kartu ini sebagai pembacaan astrologi. Bagus, bisa kalian gunakan juga. Nanti ratingnya Kevin kasih bintang berapa ya, ada di kolom ada di video terakhir. Nanti Kevin akan share juga harganya berapa. Harganya udah masuk Indonesia ya, udah masuk Indonesia, belum ongkirnya. Dan berhubung ini Kevin dapatnya dari abang Gojek, abang Grab dari salah satu toko, jadi nggak kena pajak. Cuma ada beberapa hal yang margin ya, orangnya penjual pasti ada marginnya di situ. Nanti Kevin share aja dari harga aslinya berapa. Tadi Kevin juga sudah cek ya, harga aslinya itu sekitar $39 ya. Oh, di sini harga aslinya $39,99. Bagus sih, bagus untuk kita gunakan sebagai pembacaan intermezzo atau mungkin juga pembacaan astrologi. Ini bagus banget. Buat afirmasi juga cukup bagus juga. Yang penting tahu dasar-dasarnya zodiaknya dulu aja. Habis itu kita terapkan di dalam sebuah pembacaan. Oke, mungkin seperti itu aja sedikit review dan unboxing dari kartu astrologi ini. Kartunya cukup bagus dan Kevin sih ngarahnya nih bagusnya digunain oleh tarot reader cewek. Walaupun cowok nggak masalah, kamu pakai ini kalau kamu pede nggak masalah. Tapi secara penampilan ini bagus banget digunain oleh para feminim. Walaupun yang maskulin cowok-cowok pakai ini juga nggak masalah ya. Kartu tuh sebenarnya kayak nggak ada jenis kelaminnya deh. Kamu mau pakai kartu apapun selagi nyaman nggak masalah. Kalau misalnya kamu nyaman pakai kartu yang cute, nggak masalah. Atau mungkin juga pakai kartu yang lebih ke darkness juga nggak masalah. Yang penting bagaimana kamu membacanya itu nyaman-nyaman saja, nggak ada sebuah beban dan lain sebagainya. Karena terkadang kartu itu juga mencerminkan sisi karakter pembacanya. Dan berhubung di sini Kevin lagi pengen banget belajar tentang astrologi, jadi Kevin beli kartunya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk review kartu kita kali ini. Dan untuk kalian tunggu saja beberapa review kartu-kartu terbaru. Kevin tuh lagi menantikan kartu-kartu karya Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti ada orang Indonesia yang menciptakan kartu tarot, Lenormand, atau mungkin juga kartomansi lainnya ya. Karena Kevin sangat mengharapkan sekali orang Indonesia itu juga punya karya. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.